Nah, ini melanjutkan pembicaraan kemarin kami, jadi saya ada beberapa pertanyaan, ada sekitar 11 pertanyaan nih ke Artam, kita jawab cepat aja. Karena ini penting, jadi rekaman wawancara ini akan saya sampaikan juga, seperti itu. Karena ya memang sudah seharusnya memang teman-teman maupun di imigrasi atau teman-teman penggerak pariwisata ini dia lebih tahu apa sih yang sebetulnya terjadi gitu. Jadi kalau nanya langsung ke Artem begini kan bisa langsung terjawab. Hmm. Oke, Artem kita mulai saja. Sampai hari ini apakah benar-benar Artem ini sudah mendapatkan keadilan dari kasus Oh, Artem? Pasti yang nggak jelas. Udah dapat keadilan belum? Dari belum, di Indonesia ini belum, sudah dapat belum? belum. Dan saya lagi jadi kan sebelum saya nggak pernah pikir kalau di Indonesia bisa dapat keadilan cuman kalau ada banyak duit. Tapi sekarang saya juga jadi pikir seperti itu. Kalau di Indonesia bisa dapat keadilan, yang orang cuma super kaya, yang orang lain nggak bisa dapat keadilan di sana. Susah sekali dapat keadilan di Indonesia. Brother, tidak semua seperti itu sebetulnya. Iya, saya masih mau percaya kalau tidak semua seperti itunya. Tapi saya lihat, aduh, situasinya. Ya, ya, ya. Ya, memang seperti itu sih. Banyak yang berbicara juga ke saya, ya bagaimana ini, ya kembali lagi ke uang lah, segala macam lah. Tapi memang ya memang begitu adanya. Gitu. Yang menarik dari masalah Artem ini, bagaimana nih? Katanya kemarin sempat kirimkan media ke imigrasi Bali itu. Media sudah bertanya ke imigrasi, terus imigrasi tidak mau menjawab, itu kenapa tuh kira-kira? Saya kan sekarang saya udah super yakin kalau imigrasi dan pasar udah mengerti 100% kalau mereka salah dan sekarang mereka cuma jadi takut. Tapi masalahnya, kok bisa jadi aparat takut sama turis saja kan? Saya kan turis. Kenapa aparat yang ada di Denpasar, yang ke imigrasi Denpasar jadi takut dan nggak mau jawab? Dan dari awal kan mereka bilang, kita punya banyak bukti kalau Pak Arcom salah. Pas media tanya, saya tanya, semua tanya, oke silakan, kalau ada bukti walaupun satu, kasih lihat. Kan mereka nggak bisa kasih lihat apa. Karena nggak ada apa aja. Nggak mungkin mereka ada bukti, karena saya nggak pernah buat kriminal, saya nggak pernah buat apa aja yang mereka bilang sesuai saya. Saya nggak pernah ambil baju dan naked standby dekat temple dan teriak-teriak, wow, saya hijau. Kan nggak pernah. Berarti kok bisa jadi deportasi? Ya, Helm saja ini saya sering pakai. sedikit Kalau saya jalan sama motor, saya sering saja pakai helm. Nggak pernah tanpa helm atau tanpa baju. Kan lucu deportasi saya. ya lucu. Nah, karena lucu itu, jadi yang saya catat Indonesia Rekap dari pasal 71, Artem sampai di penjara kan ya. Nah, Iya. itu nggak jelas, alasan nggak jelas, tapi di penjara terus begitu Artem keluar dan pergi, itu jadi pasal 75 itu berapa lama waktunya itu? Sehari atau berapa hari? Kemarin ada pertanyaan Iya. soalnya, bisa berubah Kan katanya. kan mereka masukin saya di penjara tanggal Kamis. Tanggal Sabtu saya udah berangkat ke Rusia. Dan istri saya dan pengacara saya setiap hari minta tolong kasih kita surat yang deportasi. Mereka bilang, oh ya nanti. Dan waktu saya diperiksa di imigrasi, saya periksa pasal 71. Istri saya periksa pasal 71. Pengacara saya lihat pasal 71. Media lihat pasal 71. Semua lihat pasal 71. Dan saya ada semua bukti kalau jadi waktu saya diperiksa pasal 71. Dan pas mereka masukin saya ke penjara, saya nggak tahu kapan mereka ada waktu biar ganti. Tapi saya yang lihat dan istri saya lihat dan pembicara saya lihat kalau pasal jadi ganti, waktu saya sudah di pesawat. Pas saya duduk di pesawat, mereka kasih ke saya surat. Dan saya buka surat itu di sana pasal 75. Saya udah nggak bisa tanya dari siapa karena pesawat udah jadi terbang. Saya udah nggak ada waktu biar komplain. Oh, itu waktunya berarti sangat pendek dan memang itu sudah dipersiapkan itu. Begitu. Iya pasti. Saya udah yakin kalau dari awal mereka mau deportasi saya. Mereka dari awal tahu kalau nggak ada alasan biar bisa deportasi saya. Tapi dari awal mereka coba-coba ya. Kan mereka udah bilang dari awal, istrimu KTP palsu, kamu harus eh, pulang. Tapi oke, example ya contohnya. Beneran KTP istri saya palsu. Masalah saya di mana dalam ini? Kalau mungkin ya,
Tapi mereka udah Ya, dicek, nggak ada palsu apa aja, mereka udah dicek semua di mana-mana, di catatan sipil semua asli. Tapi mungkin palsu. Masalah saya di mana? Kan aneh. nggak ada. Iya, Oke, lanjut juga. lanjut. Ini ini sedikit agak unik memang permasalahan Artem ini, dan ini sempat viral dan masih viral sampai hari ini. Pas viral-viralnya kemarin ini kan menyorot imigrasi Bali ya. Terus kemarin ada Imigrasi dan berita pasar. di televisi, eh, imigrasi dan pasar. Ada berita di televisi tentang imigrasi, teman-teman di imigrasi itu terlibat penjualan ginjal. Tahu nggak itu? Tahu, ini kan internasional, bukan cuma jadi berita di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia saya lihat berita cuma sedikit naik, langsung jadi turun. Tapi di mana-mana di dunia berita ini jadi, oi, super populer. Sampai sekarang saya tidak mengerti kenapa kan pemerintah Indonesia, pemerintah Bali, bayar banyak duit buat semua biar Bali jadi apa seperti ya turistik paradise ya, biar ada tol, ada ini. Tapi imigrasi buat apa? Karena kan sistemnya logika semua orang yang ada di dunia kan mungkin pemerintah buat 10 kali bagus ya. Tapi pas satu kali buat jelek dan terjadi kan semua suka berita yang jelek. Pas terjadi berita jelek soal imigrasi jual ginjal, aduh kan kalau sekarang kita buka internet dan atau kita lihat TV show atau apa yang ada di Rusia, Amerika, Australia kan semua jelekin Bali. Semua bilang gak usah ke Bali, Bali bahaya, Bali tidak aman, di Bali terlalu banyak preman, imigrasi saja di sana preman, jual ganjal kan. Wah, ini Saya namanya. sempat dengar itu. Ya, saya sempat dengar juga ada beberapa teman di luar negeri juga, WNA, teman-teman saya juga, orang dia itu mengatakan bahwa imigrasi Indonesia itu sangat kurang bagus gitu kan, Ya, nggak beri kemanusiaan. Sementara saya sendiri tidak paham gitu, kok kenapa bisa seperti itu gitu. Nah, saya juga tidak sebetulnya paham. apa sih sebetulnya itu menurut menurut Artem itu gimana kok? Kalau saya sendiri kan nggak tahu. Nah, WNA inilah yang seperti Artem yang bisa lebih Saya, paham saya mungkin melihat. Saya pikir imigrasi terlalu bagus posisi. Imigrasi nggak pernah dapat. Kalau sistem polisi ya, kalau polisi buat salah, langsung ada HAM kan asosiasi hak manusia datang buat masalah sama polisi. Polisi kan di Indonesia udah jadi ya seperti profesional, benar-benar profesional. Nah, kalau imigrasi kan mereka nggak pernah dapat apa itu namanya pukul balik tahu kan mereka terlalu gampang datang ke turis minta uang minta ini minta itu kalau nggak mau jadi deportasi dan nggak pernah dapat apa itu namanya ya keadilan nggak pernah turis mau berani bicara atau peran sama imigrasi di pengadilan atau lapor imigrasi ke polisi kan turis nggak pernah turis lebih lebih gampang oke lah imigrasi di sana preman kita pulang kita nggak usah peduli tapi kalau saya bukan seperti itu, karena saya udah ada istri, saya cinta Indonesia, saya ada di sana ratusan teman, mana mungkin saya harus takut dan apa itu namanya diam-diam cuma tunggu-tunggu. Kan pasti pasti sampai sekarang udah banyak kali mereka bilang kayola bayar, kamu bisa balik. Tapi kok bisa? Kok terlalu gampang mereka buat masalah tanpa masalah dan minta uang? Terlalu gampang. Luar biasa Artem. Ada kata-kata yang saya rekam bahwa Artem cinta Indonesia, sementara Anda sendiri orang Rusia. Kenapa bisa mencintai Indonesia berlebihan sampai menikah dengan orang Indonesia? Sampai ada permasalahan di Indonesia, Anda ingin terlibat untuk membenahi itu. Kenapa? Kan nomor satu istri saya dari Indonesia kan. Berarti otomatis saya udah cinta Indonesia. Dan sebenarnya kan dalam Indonesia, saya sendiri ya, saya nggak bilang kalau saya super ini benar-benar pikir yang seperti apa itu namanya bagus dan benar-benar right ya, benar, bukan. Tapi saya lihat kalau masyarakat di Indonesia benar-benar perfect, tahu perfect ya, ya sempurna sempurna, masyarakat benar-benar sempurna. Semua friendly, semua sering senyum, semua kalau ada masalah sering mau bantu, semua nggak mungkin mungkin ada orang jatuh sama motor kan semua pasti lari bantu. Kan masyarakat benar-benar baik dan benar-benar bagus dan juga kan weather apa itu weather? What is weather? Cuaca juga Saya bagus. baca. Ya, Ya, oke. Ya, memang seperti itulah Indonesia. Jadi ya kalau saya sebagai orang Indonesia sendiri mungkin melihat Indonesia sendiri ya biasa aja. Tapi bagi orang WNA, seorang WNA seperti Antam, ya, saya pejabat kan kita udah udah Indonesia udah udah mungkin lebih dari 100 lebih negara. jeli gitu. Iya, lebih jeli. Nah, terus pertanyaan yang paling ini nih,
apa sebenarnya yang Arta mau dan apa solusi yang baik untuk semua ini tuh harus bagaimana gitu. Saya sebenarnya mau biar terjadi dua, atau karena kan kasus ini udah super populer, saya pikir Pak Dirjen Imigrasi atau kepala Kemenkumham Indonesia pasti udah tahu soal kasus ini. Dan kalau mereka tahu, saya tidak mengerti kenapa sampai sekarang mereka tidak buat press release, tidak panggil saya, tidak bilang oke, kita mau dicek semua situasi ini benar-benar dicek. Dan kalau Artyom Ketukhov salah, udahlah out. Tapi kalau kita dicek, jujur cek ya, jujur kita dicek dan Artyom tidak ada salah apa, lebih bagus untuk mereka juga, saya pikir lebih bagus karena ribuan, bukan cuma ribuan, 10 ribuan ya, 100 ribuan orang bicara jelek soal imigrasi. Dan sebenarnya reputasi imigrasi benar-benar jelek di dunia, imigrasi Indonesia. Dan saya pikir sendiri ya, yang bagus situasinya. Mereka dicek, mereka mengerti kalau saya nggak pernah salah apa aja. Mereka panggil saya, mereka buat press release, mereka cabut deportasi, mereka cabut cekal. Mereka bilang, oke, kita sekarang mau dicek imigrasi dan pasar. Kenapa mereka berani seperti itu dan sampai semua tidak sesuai hukum? Dan untuk mereka juga bagus, mereka jadi reputasi yang bagus. Untuk saya juga bagus, saya dapat keadilan. Dan semua dunia pasti lihat kalau di Indonesia dalam aparat masih ada orang kemanusiaan, masih ada orang yang hukum, dan masih ada orang yang normal, benar-benar baik. Ya, ini saya pikir solusi yang terbaik Oke, untuk saya semua. paham. Hmm. Oke, nah ini selanjutnya kan Arto tuh sering bicara bahwa Indonesia ini WNA yang ada di Indonesia ini khususnya turis-turis atau WNA yang datang ke Indonesia ini tidak seperti 5 sampai 6 tahun yang lalu. Berarti kan ada perubahan menurun. Nah, Anda ini seorang pemerhati atau bagaimana kok bisa tahu nih nggak bagus nih 5 sampai 6 tahun sekarang ini? Atau bagaimana nih? Apa yang Ini kan, sebetulnya Anda pikirkan atau Anda ini lihat kan gitu? Ya, mengerti. Ini kan bukan cuma dari saya kan. Di Indonesia ada Bank Indonesia, dan Bank Indonesia setiap tahun upload apa itu? Upload seperti eh, kertas ya, di Laporan mana jumlah mereka ya. ya, di mana mereka tulis WNA bagaimana. Dan 2014, 2015 semua WNA dalam satu hari spend di Indonesia, di Bali mungkin 217 sampai $234 per hari. Yang sekarang WNA di Bali spend dari $7 sampai $10 per hari. Berarti automatically kita bisa mengerti kalau 20 kali turun kualitas yang turis. Dan saya lihat sendiri, kalau dulu kan 2014, 2015, saya kan sering bantu aparat, saya lihat kalau turis yang buat kriminal dan turis yang berani buat masalah cuma sedikit sekali. Kalau sekarang di Bali, semua yang, bukan semua ya, lebih dari 65% yang kriminal ada, ini semua buat WNA. Mereka curi motor, mereka pukul, mereka sekarang ada organized crime, mereka sekarang jadi mafia, mereka udah tahu bagaimana bayar korupsi, mereka tahu bagaimana uh, buat money lah, apa aja yang sekarang ada di Bali. Di Bali sekarang sampai juga kan, maaf ya, 2018 atau 2017 saya lupa. Bali jadi destination number one di dunia kan, jadi paradise. Kalau sekarang 2023, kalau kita buka internet atau Google, kita lihat semua ini jadulnya. Tidak usah ke Bali, Bali bahaya. Tidak usah ke Bali, di Bali banyak mafia. Oh, turis dapat ini dari Bali. Ada yang mafia dari itu merampok ini. Dan sering, sekarang nggak ada lagi berita baik-baik soal Bali. Dan saya tidak mengerti Hmm. kok bisa. Kok bisa ini semua terjadi seperti itu? Karena sebenarnya saya lihat sendiri kan dalam polisi Bali masih banyak sekali orang yang benar-benar mau kerja, yang benar-benar mau jaga. Tapi untuk mereka juga super susah ya, karena kan logika ya, orang ke Indonesia gampang tangkap orang ke Indonesia karena mengerti bahasa, mengerti mentalitas, Ya. mengerti semua. Kenapa saya super sukses dalam tangkap turis kan? Karena saya tahu banyak bahasa, karena saya mengerti mentalitas yang turis. Berarti gampang cari informasi soal turis. Kalau iya sebenarnya seperti ini. Nah, ini ada hal yang aneh nih saya perhatikan dan saya lihat
waktu Artem masih aktif di satu lembaga, waktu Artem masih aktif di lembaga di Bali, banyak berita tentang polisi menangkap narkoba. Tapi kalau sekarang Iya, sepi-sepi aja tuh, apakah iya, gara-gara ya ini Artem nih? Nah ini nih, Anda itu ngumpulin WNA nyewa sebuah hotel gedung, memberikan edukasi narkoba, dan beritanya banyak penangkapan itu. Polisi Bali menangkap narkoba. Tapi sekarang sepi ya. Ada hubungannya iya, sama Artem nggak? Dengan Artem? Ada nggak hubungannya? iya. Saya nggak bisa bilang kalau ada ini atau enggak ada, tapi ya dari kita polisi atau ini atau apa itu narkoba Departemen dia tangkap terus ya benar. Dan kita benar-benar saya juga mengerti ya kenapa banyak orang di Bali mungkin tidak suka sama saya ya. Karena beneran Hmm. kita benar-benar efektif. Beneran efektif. Kalau lihat kita bisa dalam 1 bulan tangkap, ya bisa setiap hari sebenarnya tangkap. Karena kita benar-benar efektif. Tapi saya nggak pernah bilang kalau polisi atau BNN tidak efektif. Cuman untuk mereka lebih susah karena mereka tidak mengerti bahasa dan mereka masih ya seperti saya bilang masyarakat di Indonesia benar-benar friendly dan sering mau pikir kalau semua turis yang baik tidak mengerti kalau sekarang di Bali terlalu banyak turis Oke, tidak baik. oke, ini pertanyaan tambahan. Berarti apakah Artem Khotukov ini bekerja sama dengan polisi dalam memberantas narkoba di Bali? Iya, sering. Sering, sama Bagaimana semua. nih? Saya tahu semua dari booster di Polsek sampai direktur narkoba Polda Bali. Semua dan Nih, semua Bali. ini kan narkoba itu kan banyak ya narkoba. Terus saya dengar juga waktu wawancara kemarin sama Artem itu ada gorila juga masuk ke Indonesia dan Anda salah Iya, satunya yang memang menjaga itu ya. Jadi memang saya juga salut sama Artem. Anda seorang WNA tapi juga tidak ingin WNA rusak-rusak, apalagi warga Indonesianya di sini. Nah, ini sebetulnya bagaimana perasaan Artem ketika menangkap narkoba atau drugs dealersnya, bosnya atau jaringan narkoba di sana, terlibat langsung di dalam sana. Artem tidak takut. oh sebenarnya takut. Kadang-kadang kita dapat pukulan, kadang-kadang kita tangkap mereka kan seperti yang terakhir kita tangkap sama Polda kan mereka punya pistol, semua mereka punya pistol pasti takut. Tapi saya sering pikir kalau bukan kita yang bukan tim saya, bukan saya yang bantu polisi, siapa mau? Karena maaf ya, tapi di Bali saya tahu sendiri terlalu banyak mafia dari WNA dan terlalu banyak kriminal dari WNA. Dan atau polisi kadang-kadang tidak mengerti dan juga ada masalah lain. Banyak turis terlalu takut buat lapor ke polisi karena mafia bagaimana sistem mafia WNA yang main kan mereka mungkin datang ya ke villa pukul istri pukul anak merampok ya ambil semua dan pas sebelum sebelum keluar mereka bilang kalau kamu lapor ke polisi kita udah ada ini kita kenal itu kita udah bayar sana bayar sini turis jadi takut dan mereka jadi super takut buat lapor. Kalau kan sama saya, mereka udah reputasi saya udah super tinggi kan. Mereka udah percaya kalau saya tidak mungkin jadi deal sama mafia itu atau tidak mungkin jadi bermain. Berarti mereka datang, mereka tolong, mereka kasih lihat bukti, kasih lihat semua, kasih lihat CCTV. Saya langsung jadi kesian karena saya tidak mengerti kok bisa. Kan untuk saya Bali ini paradise, bukan bukan island untuk jadi mafia-mafia bermain apa aja yang mereka mau. Ya seperti itu. Dan kita pasti takut. Saya takut juga. eh, tim saya juga takut. Tapi ya takut nggak takut lah, berani. Namanya berani harusnya. Iya, iya. Oke, paham. Nah, sebetulnya untuk apa sih Arta mau perang dengan narkoba? Itu kan sebetulnya bukan bukan urusan Anda, kan sudah ada tim pengamanan. Jadi, untuk apa sih perang sama narkoba? Terus kalau sampai ujung-ujungnya Arta menjadi dideportasi, terus orang-orang juga menjelek-jelekan Arta dari kesalahan-kesalahan Arta. Padahal kan tidak. Itu gara-garanya mungkin ya seperti itu gitu. Sebenarnya untuk saya nomor satu untuk orang-orang jelekin saya ya. Saya langsung mengerti siapa aja yang jelekin saya berarti orang itu atau jual narkoba
atau jaga orang yang jual narkoba. Yang lain nggak mungkin bisa jelekin saya, yang lain pasti dukung ya, pasti bilangnya, oh ya bagus, bagus, bagus. Bisa jelekin cuma yang kurang benar-benar dalam situasi narkoba. Dan soal kenapa saya masih mau perang sama narkoba di Bali, saya kan cinta Bali, saya kan cinta Indonesia. Dan saya lihat sendiri setiap bulan berapa orang yang innocent, what is innocent? Yang kurang tidak salah, berapa orang yang meninggal atau dapat masalah dari orang yang pakai narkoba atau dari orang yang jual narkoba. Dan masalahnya kenapa saya mulai bantu polisi. Dulu mungkin 2012 teman saya meninggal di Bali karena makan satu pil narkoba di diskotek. Dan maaf ya, tapi polisi waktu ini nggak bisa apa. Walaupun semua mengerti siapa jual juga turis, jual juga wena, tapi polisi nggak bisa bantu. Mereka bilang, oh kita nggak pernah tangkap turis, kita nggak tahu bagaimana ini. Dan logikanya, kalau saya tidak bantu, bagaimana mereka bisa tangkap? Ini sekarang banyak polisi di Bali udah profesional ya, udah tahu bagaimana tangkap wena. Tapi dulu tidak seperti itu. Dulu semua pikir turis wena di Bali cuma normal, semua baik. Dan saya lihat mungkin berapa bulan lalu kan ada situasi orang yang dari Rusia makan saya nggak tahu makan apa ya, makan narkoba, duduk sama mobil dan bunuh 2 anak. Kan normal, tidak normal. Dan saya nggak mau Ya. nanti anak saya meninggal, atau anak teman saya meninggal, atau anak siapapun meninggal karena orang lain idiot jual narkoba tidak sesuai jenisnya, atau walaupun jual narkoba yang normal, tapi orang yang pakai narkoba bunuh orang yang tidak salah. Super jelek ini sebenarnya situasi. Ya, oke, Atam. Terima kasih ini. Saya benar-benar merinding mendengarnya bahwa Anda seorang WNA sangat peduli akan hal itu. Namun, apakah ketika nanti Anda kembali lagi ke Indonesia masih akan ngurusin narkoba atau mau lanjut seperti biasa atau bagaimana? Atau Anda akan mendirikan badan sosial kontrol internasional? Sepertinya Anda cocok tuh bikin organisasi internasional sosial kontrol untuk seluruh pariwisata sedunia. Oh, Apa rencana yang kembali ke Indonesia? saya sebenarnya belum tahu rencananya apa kalau saya udah jadi balik ke Indonesia. Tapi ya pasti saya lagi ketemu sama orangnya BNN, sama orangnya polisi. Kalau mereka masih mau bantuan dari kita, dari timnya saya, kita pasti bantu. Kalau mereka tidak mau, kita juga kan. Tapi saya mau, kalau saya pribadi saya masih mau. Saya mau sampai di Bali, saya kan nggak bisa langsung semua Indonesia, tapi saya mau sampai di Bali, tidak ada kriminal dalam Baena dan tidak ada narkoba dalam Baena. Dan sebenarnya kalau saya dapat power ya, oh saya yakin dalam 1 tahun saya bisa selesaikan Bali sampai tidak mungkin lagi ada di sana Baena berani buat kriminal atau berani curi apa aja atau berani jual narkoba. Ini adalah social control yang saya dengar Artem barusan ucapkan. Nah, menjadi pertanyaan terakhir ini menurut Artem sendiri apa yang harus dilakukan untuk Bali ini bisa mengontrol para turis? Apakah harus ada apa ya gitu untuk mengontrol para turis dulu nih? Nah, sampai turis itu berhenti merusak Pulau Bali karena ya pandangan-pandangan dari pembahasan kita kan banyak WNA asing itu malah merusak di Bali itu bawa narkoba lah, merusak jadi kacau balau seperti itu. Nah, apa kalau misalkan Artem bisa sampaikan atau ada yang Anda pikirkan untuk mengontrol itu semua apa? Membuat apa? Karena ini saya bisa belajar dari sini. Sebenarnya saya kan lihat kalau Pak Gubernur di Bali, Pak Wayan Koster, dia udah berapa kali buat radikal ya, seperti udahlah turis sering buat masalah sama motorbike, harusnya tidak boleh lagi kasih sewa motor untuk turis ya. Tapi ini terlalu radikal dan pasti nggak mungkin bisa terjadi kan. Sebenarnya kalau menurut saya pikir harusnya ambil apa namanya experience, tahu experience? Ya, Dia tahu. experience dari negara yang lain. Kan sekitar 20 tahun yang lalu di Thailand juga situasi seperti ini kan. Banyak-banyak WNA buat masalah dan jadi kriminal, jadi mafia, jadi ini, jadi itu. Dan mereka buat foreigner tourist police assistant. Mereka buat organisasi yang ke dalam ada kerja turis juga. Dan WNA ini bantu official, bantu polisi
perang sama WNA yang tidak mau normal ya. Dan sebenarnya di Bali harus seperti itu karena seperti saya udah bilang banyak orang yang profesional di Bali dalam polisi, dalam BNN, tapi karena bahasa tidak mengerti, mentalitas tidak mengerti, slang super tidak mengerti, dan untuk mereka susah. Berarti harusnya buat dan maaf ya tapi logika ya. Kalau kita buat organisasi dan dalamnya seperti WRC ya, dalamnya banyak turis, kan corruption juga nggak mungkin bisa buat karena mungkin ya orang yang dari Rusia atau dari Ukraina masih bisa buat korupsi, tapi orang yang dari Amerika, Australia, Prancis nggak mungkin. Berarti automatically kalau dalam organisasi banyak-banyak turis yang dan turis semua lihat seperti Interpol. Kenapa Interpol nggak pernah buat korupsi? Karena dalam banyak orang dari negara yang lain, dari Indonesia, gimana? Walaupun orang Indonesia yang di Interpol nggak bisa buat korupsi karena ya, dan di Bali harus seperti itu, harus buat organisasi yang mungkin dan harusnya kontrol organisasi ini langsung dari pimpinan yang terbesar, mungkin langsung dari gubernur atau langsung dari Kapolda, biar nggak ada banyak pimpinan. Dan organisasi ini harus ada power, bukan cuma untuk ya satu titik yang cari narkoba atau cari ini, bukan. Organisasi ini harus seperti ya seperti kita ya, tepat. Semua yang masalah Social ada sama control. iya, seperti bukan cuma seperti social control, organisasi ini harus ada power biar datang, tangkap, periksa, geledah dan mungkin 24 jam baru store ke polisi Ya. atau ke BNN atau ke dan jadi double control ya. Berarti kalau organisasi ini udah tangkap, banyak turis tahu kalau tangkap sama ini, mungkin ada YouTube. Harusnya lebih terbuka. Sebenarnya harusnya lebih terbuka. Harusnya pas ditangkap langsung YouTube. Berarti nanti bagaimana bisanya bilang, "Oh bukan saya, ini jebak, ini itu." Mana mungkin kalau ada semua video, ada semua, ada kan nggak mungkin bisa jadi, mengerti ya maksud saya atau tidak? Saya paham saya paham saya paham. Makanya ini kan hal yang sangat menarik, coba yang menarik lagi, ini, kalau misalkan semuanya sesuai dengan keinginannya imigrasi Denpasar, Artem kembali ke Indonesia kapan? Langsung, pas kalau mereka mau, cabut, ini langsung saya terbang. Oke, Step berarti kan same day. harus dicabut dulu kan? Nah, Iya. apabila tidak dicabut-cabut nih, mereka tidak mau? Kalau mereka, masih tidak mau, berarti semua terjadi gampang. Pengacara saya jadi buat, ke Pengadilan Denpasar dulu. Kan di Mmm, sana mungkin saya menang. Pasti karena ini udah bukan cuma kita bicara soal deportasi, tidak deportasi, ini pasti saya udah jadi bicara soal duit, soal ini, kan karena ini pengadilan ya. mhm. Eee, dan kalau di sana saya menang, pasti imigrasi mau lagi apa namanya, banding ke, Jakarta ya. Di sana kemungkinan besar saya kalah, karena ya lah ini Indonesia. Tapi pas saya kalah di sana, saya ada kesempatan biar main di international court. Kan Indonesia dalam, Human Rights Organization International, dan saya Iya. ada kesempatan, fight di, international court. Saya pasti fight di sana dan di sana saya pasti menang karena saya tidak salah apa aja dan di sana nggak bisa bayar, nggak bisa main, di sana pasti semua sesuai hukum, sesuai aturan. Dan kalau terjadi seperti itu, pasti ini kesempatan saya biar saya jadi super kaya karena tidak mungkin kan kalau saya udah, perang di international court saya udah dapat dari imigrasi, bukan. Ini udah jadi dapat dari Indonesia. Tapi saya tidak mungkin mau biar Indonesia terjadi super malu untuk semua dunia, tapi kalau mereka mau perang sama saya eee, sampai benar-benar terakhir, oh oke saya juga berani. Saya pasti sampai international court dan di sana saya pasti minta plus minus $15 juta dari Indonesia biar minta maaf lah, seperti Indo itu. iya, paham, luar biasa. Makanya kan saya juga belajar dari, permasalahan Artem ini, terus saya juga komunikasikan dengan beberapa orang, saya sudah komunikasi dengan beberapa orang, bahkan menyampaikan ke Kemenkumham Republik Indonesia, cuma ini sedikit operasian karena saya hanya menunjukkan data Artem dikirim ke sana.